Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Muhammad KC agar memperadilankan polisi atas penangkapannya. PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan juga organisasi Muhammadiyah melaporkan Muhammad KC ke polisi terkait buku kuning dan menuduh menghina agama Islam. Atas laporan tersebut, polisi menangkap Muhammad KC di Bali, sekarang dipindahkan ke Mabes Polri di Jakarta. Kalau saya melihat Muhammad KC, perbuatan atau tindakan Muhammad KC ini dalam masalah ini tidak ada yang salah, karena tidak ada menghina agama Islam, hanya membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Al-Quran. Untuk itu saya sarankan kepada Muhammad KC agar memperadilankan polisi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan isi pra-peradilan, yaitu 1. Muhammad KC tidak ada menghina umat Islam atau agama Islam, hanya membacakan firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran, karena berdasarkan ilmu pengetahuan tidak ada larangan menyatakan yang benar sesuai isi Al-Quran. Untuk memperkuat pembuktian, silakan membuka atau menyaksikan setiap channel Muhammad KC. Tidak ada yang menghina agama Islam atau agama Islam di dalam channelnya tersebut. Benar menyatakan buku kuning buatan manusia yang ditulis orang Arab bersama orang Banten Indonesia. Kalau tidak salah satu namanya namanya salah satu Syekh itu sudah lupa, dan namanya sudah lupa, cuman ada kata Syekh Nabawiyah, dan juga itu dimilaknya bukan firman Allah itu yang dalam buku kuning tersebut, sehingga di mana buku kuning tersebut itu dikarang oleh orang Indonesia dan orang Banten Indonesia, yang itu berarti itu buatan manusia, bukan firman Allah itu. Jadi Muhammad KC sebenarnya hanya memberikan kesadaran kepada umat muslim agar hanya taat kepada Al-Quran dan tidak mentaati buku kuning sebagai buatan manusia. Berdasarkan keterangan tersebut, agar hakim pra-peradilan Pengadilan Jakarta Pusat menerima gugatan pra-peradilan daripada Muhammad KC dengan menetapkan Muhammad KC tidak bersalah dan harus dibebaskan. Harapan saya juga dalam nanti di persidangan tersebut supaya menghadirkan saksi-saksi ahli yang menyatakan apakah seseorang itu salah mengucapkan yang benar di masyarakat. Itu perlu dibuat beberapa orang saksi ahli, 3-4 orang dipilih saksi ahli untuk dapat menyatakan hal demikian. Harapan saya Muhammad KC tidak dipersalahkan oleh hakim. Hal itu hanya salah satu kebebasan berpendapat sebagai perwujudan demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, atau tindakan kepolisian sama juga ini membunuh demokrasi yang dijunjung rakyat Indonesia. Jadi ini pernyataan daripada semua Muhammad KC ini hanya sebatas melaksanakan kebebasan berpendapat ini sebagai perwujudan demokrasi yang berlaku di Indonesia, dan dia hanya mengucapkan kata-kata soal firman Tuhan yang tertulis dalam Al-Quran tersebut. Dia tidak ada yang menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Itu apa yang katakannya itu hanya apa yang tertulis di dalam Al-Quran tersebut. Sedangkan masalah buku kuning itu benar buatan manusia.
Karena buku kuning itu hasil pemikiran orang Arab dan orang Indonesia dari Banten. Dan itu kalau nggak salah ada satu orang namanya Syekh Nabawi. Nah, itu yang membuat itu. Ya berarti buatan manusia itu. Sehingga dia sebenarnya hanya ingin membantu umat muslim agar tidak mentaati buku kuning tersebut. Dan harus lebih mentaati Al-Quran, karena itu langsung firman Tuhan. Kalau buku kuning itu hanya buatan manusia, tidak perlu dihormati, itu menambah-nambah masalah nanti. Sehingga dia harus, semua umat muslim itu harapan dia agar tidak berpegang kepada buku kuning tersebut, hanya berpegang kepada Al-Quran sebagai firman Tuhan yang Maha Kuasa. Yang hanya itu yang sebenarnya harus ditaati oleh umat muslim, tidak mentaati buku kuning tersebut. Dan setiap dia mengucapkan kata-kata soal firman Allah yang diatur, menyatakan firman itu yang ada tertulis dalam Al-Quran, dia hanya membacakan apa yang tertulis dalam Al-Quran tersebut, itu yang dinyatakan kepada masyarakat umum, dan tidak ada yang ditambah-tambah. Sehingga sebenarnya tidak pantas Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sakit hati, karena itu ada tertulis dalam Al-Quran. Kecuali Muhammad KC menambah-nambah, tidak ada dalam Al-Quran tapi ditambah-tambahnya yang sifatnya negatif. Nah, kalau itu salah besar Muhammad KC. Ini tidak ada ditambah-tambah, dia hanya mengucapkan apa yang tertulis dalam Al-Quran tersebut, sehingga dia hanya menyatakan, tidak ada ditambah-tambahnya. Jadi harapan saya agar kalau ini masalah nanti di peradilan kalau oleh Muhammad KC, besar kemungkinannya akan dimenangkan Muhammad KC, bahwa Muhammad KC tidak bisa dipersalahkan masalah ini. Sekian dan terima kasih.